Halo semua, perkenalkan nama saya Rebecca Yusyanti. Saya dari kelas 10 MIPA 1. Hari ini saya akan melakukan praktikum usaha dan energi, yaitu menghitung usaha. Pertama-tama kita harus ketahui dulu apa sih usaha. Dalam fisika, usaha didefinisikan sebagai hasil dari gaya yang diberikan pada suatu benda yang kemudian mengakibatkan perpindahan atau perubahan posisi pada benda tersebut sejauh jarak tertentu sepanjang lintasan yang dilalui secara matematis. Usaha dapat dihitung sebagai hasil dari perkalian antara gaya yang diberikan pada benda dan jarak yang dilalui oleh benda tersebut. Panjang lintasan yang dilalui yang dapat dinyatakan dalam persamaan W sama dengan F dikali S, di mana W adalah usaha yang dihasilkan dalam bentuk Joule dan F gaya yang diberikan pada benda dalam bentuk Newton, S jarak yang dilalui oleh benda dalam bentuk meter. Dalam fisika, sesuatu dapat dikatakan usaha jikalau terdapat gaya bekerja pada benda. Untuk dapat melakukan usaha pada suatu benda, harus ada gaya yang bekerja pada benda tersebut. Gaya ini berasal dari berbagai sumber seperti gaya gravitasi, gaya gesekan, gaya tarik, dan lain-lain. Yang kedua, benda mengalami perpindahan atau posisi. Untuk dapat melakukan usaha, benda tersebut harus mengalami perpindahan atau perubahan posisi dari awal posisi hingga akhir. Artinya, terdapat perubahan dalam energi kinetik atau potensial dari benda tersebut. Gaya dan perpindahan bersifat searah atau sejajar. Agar usaha dapat dihitung, maka gaya yang bekerja pada benda haruslah sejajar atau sejajar dengan arah perpindahan benda tersebut. Jika gaya dan arah perpindahan tidak sejajar, maka usaha yang dihasilkan harus dihitung dengan memperhitungkan sudut antara kedua arah tersebut. Dengan memenuhi ketiga syarat itu, maka usaha dapat terjadi pada suatu benda. Yang kedua adalah pengertian energi. Pengertian energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja dalam fisika. Energi dapat didefinisikan sebagai kapasitas suatu sistem untuk melakukan kerja. Energi dapat diubah dari bentuk ke bentuk lainnya, namun tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Oleh karena itu, prinsip kekekalan energi menyatakan bahwa energi total dalam suatu sistem tertutup selalu konstan. Energi yang akan kita hitung ada dua, yaitu energi kinetik dan energi potensial. Yang pertama adalah energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda karena pengaruh geraknya. Rumusnya E K sama dengan setengah massa dikali kecepatan, di mana M sama dengan massa benda yang diukur oleh kilo, dan V sama dengan kecepatan benda. Energi potensial. Energi potensial adalah suatu keadaan yang berpotensi menghasilkan energi. Energi potensial dilambangkan dengan huruf E besar dan P kecil, sama dengan massa dikali gravitasi dikali ketinggian benda. Hubungan usaha dan energi. Hubungan usaha dan energi adalah konsep yang menjelaskan bagaimana usaha dapat mengubah energi potensial ataupun energi kinetik pada suatu benda. Hubungan usaha dan energi potensial dirumuskan dalam rumus W sama dengan EP. Hubungan usaha dan energi kinetik sama dengan W sama dengan perubahan delta EK. Untuk alat dan bahan yang digunakan saat praktikum, alatnya timbangan digital, meteran, dan pulpen, sedangkan bahannya kelereng besar, kelereng kecil, kelereng sedang. Langkah-langkah praktikum. 1. Siapkan
alat dan bahan yang akan digunakan. 2. Ukur tinggi badan Anda sebagai titik acuan tinggi pada saat praktikum. 3. Jatuhkan kelereng dari ujung kepala. 4. Ambil kelereng pada pantulan pertama dan ketinggian maksimum dan ukur ketinggiannya. 5. Ulangi langkah ketiga dan keempat sampai 3 kali pantulan. 6. Ulangi langkah ketiga, keempat, dan kelima pada ketiga jenis kelereng yang berbeda ukurannya. 7. Hitunglah energi potensial, energi kinetik, dan usaha yang dihasilkan dari ketiga jenis kelereng tersebut. 8. Langkah terakhir, buatlah tabel dari hasil praktikum kalian tadi. Ini untuk video praktikum kelereng besar. Bisa lihat di sini. Di mana kelereng pertama dipantulkan, lalu kita ambil, terus kita ukur. Ini pantulan kedua. Sama halnya seperti pantulan pertama, setelah kita pantulkan, kita ukur. Ini adalah pantulan ketiga. Yang kita lakukan sama seperti pantulan pertama dan kedua. Ini untuk video praktikum kelereng yang sedang. Sama halnya seperti video praktikum kelereng besar, kita harus menghitung ini untuk pantulan yang ketiga dari kelereng sedang. Kita lanjut untuk video praktikum kelereng kecil. Sama seperti halnya video praktikum kelereng besar dan sedang. Setelah kita pantulkan, kita lihat berapa ketinggiannya. Titik acuan terhadap pantulan pertama ialah tinggi badan kita. Ini untuk pantulan kedua kelereng kecil. Ini untuk pantulan ketiga kelereng kecil. Setelah kita mendapatkan hasil-hasil dari praktikum kita tadi, setelah kita mengukurnya, kita mulai ke hitungan. Yang pertama kita harus tulis diketahui dulu. Yang pertama akan kita hitung adalah kelereng besar. Diketahui massa sama dengan 17 gram, kita ubah ke kilo, jadi 0,017 kilogram. Titik acuan sama dengan 150, kita ubah ke meter, jadi 1,5 meter. Titik acuan itu tinggi badan kita. H1 sama dengan 100 cm, kita ubah ke meter lagi, jadi 1 meter. H2 sama dengan 90 cm, kita ubah ke meter, jadi 0,9 meter. H3 sama dengan 75 cm, kita ubah ke meter, sama dengan 0,75 meter. Yang ditanya energi potensial pantul 1, energi potensial pantul 2, energi potensial pantul 3, mari kita hitung kelereng besar dengan energi potensial. Energi potensial sama dengan massa dikali gravitasi dikali titik acuan, sama dengan 0,07117
dikali 10 dikali 1,5 sama dengan 0,26 Joule. Energi potensial pantul 1 sama dengan M dikali G dikali H sama dengan 0,017 dikali 10 dikali 1 sama dengan 0,17 Joule. Energi potensial pantul 2 sama dengan M dikali G dikali H sama dengan 0,017 dikali 10 dikali 1,1 sama dengan 0,19. Energi potensial pantul 3 sama dengan M dikali G dikali H sama dengan 0,017 dikali 10 dikali 0,75 sama dengan 0,13 Joule. Yang kedua, kita mencari energi kinetiknya. Energi kinetik, yang pertama kita harus mencari kecepatannya dulu dengan rumus kecepatan akar 2 dikali G dikali H sama dengan akar 2 dikali 10 dikali 1,5 sama dengan akar 30. Akar 30 sama dengan 5,5 meter per sekon. Mencari energi kinetik sama dengan setengah dikali massa dikali kecepatan sama dengan 1 setengah dikali 0,017 dikali 5,5 kuadrat sama dengan 1/2 sama dikali 0,017 dikali 30,25 sama dengan 0,26 Joule. Energi kinetik pantul 1, mencari kecepatannya terlebih dahulu. Kecepatan sama dengan akar 2 dikali G dikali H sama dengan akar 2 dikali 10 dikali 1 sama dengan akar 20. Akar 20 sama dengan 4,5 meter per sekon. Mencari EK-nya 1/2 dikali massa dikali kecepatan kuadrat sama dengan setengah dikali 0,017 dikali 4,5 kuadrat sama dengan 1/2 dikali 0,17 dikali 20,25 sama dengan 0,13. Masih menghitung energi kinetik lereng besar. Untuk energi kinetik pantul 2, mencari V. V sama dengan akar 2 GH sama dengan akar 2 dikali 10 dikali 0,9 sama dengan akar 18 sama dengan 4,2 meter per sekon. Mencari EK sama dengan setengah dikali M dikali kecepatan kuadrat. Setengah dikali 0,017 dikali 4,2 kuadrat. Setengah dikali 0,07 dikali 17,64 sama dengan 15 Joule. Energi kinetik pantul 3, mencari V-nya dulu. V sama dengan akar 2 dikali G dikali H sama dengan akar 2 dikali 10 dikali 0,75 sama dengan akar 15. Akar 15 adalah sama dengan 3,9 meter per sekon. Mencari energi kinetik setengah dikali M dikali V kuadrat sama dengan setengah dikali 0,017 dikali
3,9 kuadrat sama dengan 1/2 dikali 0,017 dikali 15,21 sama dengan 0,13 Joule. Hitung kelereng besar usaha energi potensial. Diketahui EP sama dengan energi potensial sama dengan 0,26 Joule, energi potensial pantul 1 sama dengan 0,17 Joule, energi potensial pantul 2 sama dengan 0,15 Joule, energi potensial pantul 3 sama dengan 0,13 Joule. Ditanya, dijawab. Usaha energi potensial 1 sama dengan delta E dikali energi potensial sama dengan energi potensial dikurang energi potensial pantul 1 sama dengan 0,26 dikurang 0,17 sama dengan 0,09 Joule. Yang kedua, usaha energi potensial 2 sama dengan delta EP sama dengan energi potensial dikurang energi potensial pantul 2 sama dengan 0,27 dikurang 0,15 sama dengan 0,11 Joule. Yang ketiga, usaha energi potensial 3 sama dengan adalah usaha energi potensial 3 sama dengan EP dikurang EP pantul 3 sama dengan 0,26 dikurang 0,13 Joule sama dengan 0,13 Joule. Yang hitungan kelereng besar usaha energi kinetik. Diketahui energi kinetik sama dengan 0,26 Joule, energi kinetik pantul 1 sama dengan 0,17 Joule, energi kinetik pantul 2 sama dengan 0,15 Joule, energi kinetik pantul 3 sama dengan 0,13 Joule. Ditanya, usaha energi kinetik 1, usaha energi kinetik 2, usaha energi kinetik 3. Usaha energi kinetik 1 sama dengan delta perubahan energi kinetik dikurang energi kinetik pantul 1 sama dengan 0,26 dikurang 0,17 sama dengan 0,9 Joule. Yang kedua, usaha energi kinetik 2 sama dengan energi kinetik dikurang energi kinetik pantul 2 sama dengan 0,26 dikurang 0,15 sama dengan 11 Joule. Yang ketiga, usaha energi kinetik 3 sama dengan energi kinetik dikurang energi kinetik pantul 3 sama dengan 0,26 dikurang 13 sama dengan 13 Joule. 0,13 Joule. Hitungan kelereng sedang. Yang pertama, tentu kita harus tulis diketahui dulu. Kelereng sedang diketahui massa sama dengan 5 gram sama dengan 0,005 kg.
titik acuan 150 diubah ke meter jadi 1,5 meter. H1 120 sama dengan diubah ke meter jadi 1,2 meter. H2 80 cm diubah ke meter jadi 0,8 meter. H3 diubah dari senti diubah ke meter menjadi 0,71 meter. Yang ditanya sama seperti tadi. Energi potensial pantul 1, energi potensial pantul 2, energi potensial pantul 3, energi potensial sama rumusnya kayak tadi, tinggal kita kalikan. EP sama dengan MGH sama dengan 0,05 dikali 10 dikali 1,5 sama dengan 0,075 Joule. Terus yang kedua, energi potensial pantul 1 atau EP pantul 1 sama dengan M dikali G dikali H sama dengan 0,005 dikali 10 dikali 1 sama dengan 0,05 Joule. Energi potensial pantul 3 sama dengan M dikali G dikali H sama dengan 0,005 dikali 10 dikali 0,75 sama dengan 0,04 Joule. Hitungan kelereng sedang, energi kinetik sama seperti tadi, kita harus mencari dulu kecepatannya. Kecepatannya ada di sini, yaitu akar 2 dikali G dikali H sama dengan 2 dikali 10 dikali 1,5, akar 30 sama dengan 5,5 meter per sekon. Mencari EK, setengah dikali M dikali V kuadrat sama dengan setengah dikali 0,005 dikali 5,5 kuadrat sama dengan setengah dikali 0,005 dikali 30,25 sama dengan 0,08 Joule. Energi kinetik pantul 1, mencari energi. Tentunya kita harus mencari kecepatannya terlebih dahulu. Mencari V-nya. V sama dengan akar 2 dikali G dikali H sama dengan 2 dikali 10 dikali 1 sama dengan akar 20. Akar 20 sama dengan 4,5 meter per sekon. Mencari EK. EK sama dengan setengah kali massa dikali V kuadrat sama dengan setengah dikali 0,005 dikali 4,5 kuadrat sama dengan setengah dikali 0,005 dikali 20,25 sama dengan 0,05 Joule. Energi kinetik pantul 2, mencari V. V sama dengan akar 2 kali G kali H sama dengan akar 2 dikali 10 dikali 0,9 sama dengan akar 18. Akar 18 adalah 4,2 meter per sekon. Yang ketiga, mencari EK. EK sama dengan setengah dikali massa dikali V kuadrat sama dengan 1/2 dikali 0,005 dikali 4,2 kuadrat sama dengan setengah dikali 0,005 dikali 17,64 sama dengan 0,04 Joule. Energi kinetik pantul 3, mencari V-nya terlebih dahulu. V sama dengan akar 2 kali G kali H sama dengan 2 dikali 10 dikali 0,75 dikali akar 15 sama dengan 3,9 meter per sekon. Mencari EK, setengah dikali massa dikali V kuadrat sama dengan setengah dikali 0,005 dikali 3,9 kuadrat sama dengan
setengah dikali 0,005 dikali 15,21 sama dengan 0,04 Joule. Energi potensial diketahui energi potensial sama dengan 0,075 Joule, energi potensial pantul 1 sama dengan 0,05 Joule, energi potensial pantul 2 sama dengan 0,05 Joule, energi potensial pantul 3 sama dengan 0,04 Joule. Ditanya usaha energi potensial 1, usaha energi potensial 2, usaha energi potensial 3. Jawab. Usaha energi potensial 1 sama dengan energi potensial dikurang energi potensial 1 sama dengan 0,075 dikurang 0,05 sama dengan 0,025 Joule. Dijawab yang nomor 2. Energi potensial pantul 2 sama dengan energi potensial dikurang energi potensial pantul 2 sama dengan 0,075 dikurang 0,05 sama dengan 0,025 Joule. Energi potensial pantul 3 sama dengan energi potensial dikurang energi potensial pantul 3 sama dengan 0,075 Joule dikurang 0,4 Joule sama dengan 0,04 Joule. Usaha energi kinetik diketahui EK sama dengan 0,08 Joule, EK pantul 1 sama dengan 0,05 Joule, EK P2 sama dengan 0,04 Joule, EK P3 sama dengan 0,04 Joule. Ditanya seperti biasa, yang pertama kita harus mengerjakan ini terlebih dahulu. Usaha energi kinetik 1 sama dengan EK dikurang EKP1 sama dengan 0,08 dikurang 0,05 sama dengan 0,03. Jawab. Usaha energi kinetik 2 sama dengan usaha energi kinetik 2 dikurang energi kinetik P2 sama dengan 0,08 dikurang 0,04 sama dengan 0,04. Usaha energi kinetik 3 sama dengan energi kinetik dikurang energi kinetik P3 sama dengan 0,08 dikurang 0,04 sama dengan 4. Kemudian kita menghitung kelereng kecil. Diketahui kelereng kecil bermassa 2 gram atau sama dengan 0,002 kilo. Titik acuan tetap sama, tingginya tetap sama, yaitu 100 cm diubah ke dalam bentuk meter menjadi 1 meter, 90 cm diubah ke bentuk meter menjadi 0,9 meter, 75 cm diubah ke meter jadi 0,75 meter. Hitung kelereng kecil energi potensial dapat dihitung seperti biasa, yaitu M dikali G dikali H sama dengan 0,002 dikali 10 dikali 1,5 sama dengan 0,03 Joule. Energi potensial pantul 1 sama dengan M dikali G dikali H sama dengan 0,002 dikali 10 dikali 1 sama dengan 0,02 Joule. Energi potensial pantul 3 sama dengan
M dikali G dikali H sama dengan 0,002 dikali 10 dikali 0,9 sama dengan 0,02 Joule. Energi potensial pantul 3 sama dengan M dikali G dikali H sama dengan 0,002 sekali 10 dikali 0,75 sama dengan 0,02 Joule. Menghitung energi kinetik, mencari energi kinetik, V sama dengan akar 2 dikali G dikali H sama dengan akar 2 dikali 10 dikali 1,5 sama dengan akar 30 sama dengan 5,5 meter per sekon. Energi kinetik setengah dikali massa dikali V kuadrat sama dengan setengah dikali 0,002 dikali 5,5 kuadrat sama dengan setengah dikali 0,002 dikali 30,25 sama dengan 0,03 Joule. Energi kinetik pantul 1, V sama dengan akar 2 dikali G dikali H sama dengan akar 2 dikali 10 dikali 1 sama dengan akar 20 sama dengan 4,5. EK sama dengan setengah dikali massa dikali V kuadrat sama dengan setengah dikali 0,002 dikali 4,5 kuadrat sama dengan 1/2 dikali 0,002 dikali 20,25 sama dengan 0,02 Joule. Masih dalam energi kinetik, kita mencari energi kinetik pantul 2, mencari V sama dengan akar 2 kali G kali H sama dengan akar 2 kali 10 kali 0,9 sama dengan 18, akar 18 sama dengan 42 meter per sekon. Mencari EK sama dengan setengah dikali massa dikali V kuadrat sama dengan setengah dikali 0,002 dikali 4,2 kuadrat sama dengan setengah dikali 0,002 dikali 17,64 sama dengan 0,02 Joule. Energi kinetik pantul 3, bisa mencari V dulu seperti biasa. V sama dengan akar 2 dikali G dikali H sama dengan 2 dikali 10 dikali 0,75 sama dengan akar 15 sama dengan 3,9 meter per sekon. EK setengah massa setengah dikali massa dikali V kuadrat sama dengan setengah dikali 0,002 dikali 3,9 kuadrat sama dengan setengah dikali 0,002 dikali 15,21 sama dengan 0,02 Joule. Itu kan clearing kecil. Usaha energi potensial dapat dilihat. Energi potensial 0,03 Joule. Energi potensial pantul 1 sama dengan 0,02 Joule. Energi potensial pantul 2 sama dengan 0,02 Joule. Energi potensial pantul 3 sama dengan 0,02 Joule. Ditanya usaha energi potensial 1, energi potensial 2, dan energi potensial 3. Jawab. Usaha energi potensial 1 sama dengan EP dikurang EP P1 sama dengan 0,03 dikurang 0,02 sama dengan 0,01 Joule. WEP2 sama dengan WEP dikurang EP P2 sama dengan 0,03 dikurang 0,01 sama dengan 0,01 Joule. Ketiga, usaha energi potensial sama dengan
energi potensial dikurang energi potensial pantul 3 sama dengan 0,03 dikurang 0,02 sama dengan 0,01 Joule. Energi kinetik ini sama saja seperti yang tadi, ini tinggal dikurang, jadi hasilnya tetap itu 0,01 semua. Untuk tabelnya sudah saya buat di sini, tabel hasil praktikum untuk massa besar sudah tercantum di sini semua. Sekian dari saya, Rebecca Yusyanti dari kelas 10 MIPA 1 dari SMA Negeri 1 Bengkayang. Sekian dari saya, terima kasih.